Demokrasi adalah satu, ada kontestasi antar partai politik. Udah nggak saatnya kita bicara nasionalisme karena inilah kontestasi global. Predator tuh awalnya orang-orang di luar kekuasaan pengen masuk. Toh yang duduk jadi presiden siapa, jadi wapres siapa, yang jadi gubernur siapa, jadi bupati siapa, semua ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri perpanjangan tangan dari presiden. Presiden sebagai kepala pemerintah. Jadi kalau presiden yang sekarang adalah menginginkan DPRD dan wali kota, pemilihan kepala daerah itu adalah ditentukan oleh presiden. Jadi nonton gubernur ya dia, terus nonton bupati ya dia, nonton wali kota dia. DPRD tugasnya ya harus memilih partai-partainya dia. Apakah ini demokrasi? Iya. Demokrasi adalah satu, ada kontestasi antar partai politik. Kontestasi mesti digembosi, tapi kedua ada partisipasi politik. Ada kita semua datang kok, nggak dibatasi. Tapi jangan coba-coba kamu pilih P3 dan PDI ya, ketahuan dimutasi kita. Oleh karena itu dalam setiap pemilu dulu di kementerian-kementerian, departemen, dulu namanya departemen ya, zaman SBY diganti kementerian. Dalam departemen yang ada di Jakarta itu TPS-nya ada di situ. Enak ya, nggak ada hari libur mas. Ya, jadi kita ya. Oke, saya punya pengalaman dulu ketika itu kan kita masuk ya di UNER masuk. Saya milihnya jam 11 sama penunggu TPS. Kan purnawirawan yang jaga di komplek Angkatan Laut Rumah Orang Dewasa. Mbaknya kemana aja nih? Ada pak, gitu. Kita dimarahi karena dia adalah ya abri tadi. Padahal purna. Tapi kita nggak boleh yang namanya merusak. Tidak dijual. Sampai sekarang kalau ada generasi milenial dan Gen Z sekarang kalau mau kerja di Jepang, kemana nasionalismenya? Loh kok nanya nasionalisme ke saya pak? Nanya nasionalisme. Udah nggak saatnya kita bicara nasionalisme karena inilah kontestasi global. Ya, apalagi UNER tuh kini gak dibayar nasionalisme. Ya, kalau kita kemarin agak sedikit saya diskusi dengan Pak Angga tentang Sartre itu bacanya apa ya? Itu yang tulisannya gini loh. Sartre itu tulisannya apa? Sartre. Jean-Paul. Iya, itu. Terus lawannya dia yang dia kritik sama maksudnya? Heidegger. Bukan. Albert Camus. Duduk mas, terus kata Angga kebalik bu, gak salah, bukan kamu yang kebalik. Jadi karena ini dia mempersoalkan tentang sejarah materialisme dialektika. Ya karena dikutukin, saya bilang kalau kita sudah berhasil menuntut Tukin, meskipun tidak dibayar oleh pusat, tapi dibayar oleh UNER sekali aja. Tukinnya dibayar sekali mas, 2025 selama 12 bulan. Nah ini akan merupakan sejarah perjuangan dari materialisme dialektika. Terus sama Pak Angga dikritik, ya wis menang lagi pada hari itu. Ya, tapi menurut saya ini Sartre ini yang dikritik oleh temannya. Saya Mbak Anita hapus, ya seperti itu. Oke ya. Baik, frame kita, kuliah kita nanti adalah tentang itu. Jadi pertama saya akan memperkenalkan kepada Anda tentang globalisasi dengan definisi yang sangat banyak. Kita percaya ada demokrasi ekonomi, ada demokrasi politik, globalisasi ekonomi, globalisasi politik, globalisasi budaya, ya, ada globalisasi yang menekankan pada demokrasi, ada yang memberikan tekanan pada kebebasan pasar, privatisasi. Lalu kita akan mempersoalkan juga kalau memang kita menjalankan globalisasi, sebenarnya yang hilang itu negaranya atau nation state-nya. Ya kan? Negaranya hilang, enggak hilang. Yang berinteraksi adalah nation state.
ini akan berinteraksi terus. Negaranya tetap Indonesia. Negara Indonesia menjalankan entitasnya untuk mempertahankan kedaulatan, untuk memberikan kesejahteraan, untuk memberikan bansos, terserah si negara. Tapi kalau yang sini berat, nation state ini lebih berat. Kenapa? Kita punya banyak bangsa kita berapa? Isok tadi itu. Kalau dulu kan kita kenal ya 17.000 pulau, bukan sekian ribu bahasa. Saiki kemana semua ke dalam globalisasi? Kok hilang di telan bumi? Ya, jadi kita belajarnya di S2 ini ketika kita bicara globalisasi, demokrasi dan desentralisasi itu mengaitkan hal-hal yang bersifat makro, ya di sini, terus ke sini. Globalisasi, demokrasi dan desentralisasi. Globalisasi mensyaratkannya supaya, kalau saya melihat gini, intelek dan akademisi Barat mengkonstruksi konsep ini, itu kan sama dengan yang dibayangkan oleh seorang yang nulis teori namanya Immanuel Wojcicki. Yang saya ingat ini kan gampangannya ya supaya kita ketemu. Ini kan sistem, dia bilang apa? Immanuel bilang sistem ekonomi internasional. Nulis tahun 71. Kan kita gila ya. Dikasih dia nulis buku tentang sistem ekonomi internasional. World System Theory bahasa bukunya itu. World System Theory. Kayaknya dia yang bocorin. Teori sistem dunia. Jadi ini apa tuh? Ini adalah jaminan supaya negara-negara yang baru merdeka diperkenalkan dengan beroperasinya kekuatan kapitalis. Sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya kedaulatan suatu negara dan negara bangsa dipastikan tidak akan menolak kapitalisme kecuali Vietnam. Vietnam kok saya menolak. Yang saya cerita kepada Anda, sampai pabrik Pepsi Cola di US entek perangnya gak barbar. Iya. Terus akhirnya digeruduknya kalau Pepsi. Akhirnya kalau selesai. Ya, perang Vietnam. Yang disebut dengan perang dingin itu, Korea Utara, Korea Selatan, udah semua itu dibuat gaduh oleh kekuatan kapitalis dunia. Korea Utara sampai sekarang ini tidak boleh masuk ekonomi kapitalis. Anda pakai celana jeans dicemplung nona kolam pilanya. Nggak boleh. Nggak boleh ada simbol-simbol kapitalis. Simbol kapitalis saja nggak boleh. Ada nada di botol Coca-Cola untuk kenang-kenangan. Bunuh Anda. Anda nonton drakor, bunuh Anda. Berapa tuh anak muda yang dibunuh? Karena kelacak oleh sistem internetnya dia. Gila ya. Jadi kita pegang HP yang ditonton apa? Kelacak. Dibunuh. Apalagi ada koleksi McDonald. Nyimpen pinnya McD itu ya. Bunuh. Ini artinya apa? Semua dikondisikan, tapi tidak semua negara mau menerima kapitalisme. Banyak cara untuk melakukan pembangunan dan banyak cara untuk melakukan modernisasi. Banyak cara untuk membuat teknologi. Karena apa? Karena intinya transisi dari kapitalisme klasik ke kontemporer, transisi dari klasik ke neoliberalisme, itu karena katanya akibat dari satu, ketergantungan teknologi, kedua, ketergantungan kapital. Yakinnya di situ dua variabel ini loh,
terus iso muncul banyak konsep yang situ ngomong developmental state, terus gak payu kalau developmental state. Lalu yang ngomong satu oligarki, satu oligark, satu predator, satu otonomi yang embedded. Apa sih maksudnya? Gitu. Jadi mereka tuh semua cari format. Terus satu apa? Terus Gunnar Myrdal orang India yang paling pintar itu, dia bilang embedded otonomi. Lalu yang bilang predator. Anda tahu sejarah predator sebelum dipopulerkan oleh Joel Migdal karena dia meneliti se-Afrika Selatan? Predator itu awalnya orang-orang di luar kekuasaan pengen masuk, pengen investasi. Lalu dia berhasil, ya PDKT ke elit-elit politik masuk, menentukan. Lalu elitnya memberi fasilitas kepada pendatang-pendatang baru yang akan bermain di kekuasaan. Maka dibilang elit-elitnya predator, nyaploki, buat regulasi. Regulasinya ternyata bukan untuk pembangunan, bukan untuk publik, bukan untuk rakyat, bukan untuk masyarakat, tetapi untuk predator. Lalu dilihat, dipertajam lagi. Gimana? Benar, ternyata predator itu sudah menjadi oligarki.